Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil kata lino, berkurang minta saudara persengat kepada. Baik, yang saya hormati Bapak Kasat Dimas Polres Kapuasulu serta anggota, yang saya hormati para kanit Dimas, saya hormati juga para Bapak Dimas serta bapak-bapak yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya memperkenalkan diri sedikit, nama saya Tommy, saya asli Kapuasulu. Sehari-hari saya bertugas di Satlantas Polres Kapuasulu. Karena saya ke bagian yang terakhir mungkin tidak banyak Pak yang dapat kami sampaikan, hanya kulitnya saja. Tapi nanti kalau di sesi tanya jawab, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Di sini kami memberikan slide yang mungkin bisa kita lihat sama-sama, memahami tentang laka lantas. Kenapa saya mengambil tema laka lantas? Ini berkaitan dengan 2 bulan terakhir ini Pak. Laka lantas yang ada di Kapuasulu ini cukup meningkat. Ya. Ada 5 atau 7 laka lantas itu meninggal dunia. Baik itu yang di Badau, di Jongkong, kemudian nanti ada saya tampilkan gambar. Yang menarik itu yang di lintas timur Pak. Nah, itu laporan laka lantas, tetapi setelah kami olah TKP ternyata bukan laka lantas, tapi ada hal lain. Yang kita lihat bisa di slide lanjut. Di sini ada definisi dan jenis-jenis laka lantas. Definisi laka lantas adalah suatu kejadian di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja. Ya, jadi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Bisa dengan kendaraan lain atau tidak dengan kendaraan lain. Dalam arti kata itu adalah laka tunggal, ya, yang disebabkan oleh pengendara itu sendiri. Nah, laka tunggal ini Bapak tidak terjamin di BPJS, ya, tidak terjamin di BPJS. Maka sekarang untuk pembuatan SIM di Polres Kapuasulu harus melampirkan fotokopi BPJS Pak. Jadi dulu kalau pembuatan SIM hanya KTP, surat kesehatan dan surat keterangan psikologi. Nah, sekarang wajib melampirkan bukti kepemilikan BPJS. Nah, salah satunya untuk ini Pak, terjadinya laka lantas. Karena laka lantas tunggal tidak terjamin oleh BPJS dan yang bisa hanya yang melibatkan kendaraan lain. Nah, itu yang berkaitan dengan laka lantas tunggal. Kemudian jenis-jenis laka lantas dapat kita lihat, itu tabrakan, terguling, terprosok, atau kejadian lain yang terjadi di jalan raya. Faktor penyebab, lanjut. Ada faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor lingkungan. Nah, faktor manusia di sini bisa tidak disiplin, mengabaikan rambu-rambu, mabuk, dan menggunakan ponsel saat berkendara. Bisa langsung ke dokumentasi. Ini ada beberapa dokumentasi Pak yang saya buat. Nah, ini adalah laka lantas yang terjadi di Polres Kapuasulu beberapa waktu yang lalu. Ini kejadian di depan gereja Pak, gereja Katolik kita. Ini tabrakan depan dan sama-sama depan, tabrakan kambing. Kemudian yang di Boyan Tanjung. Saya tidak menampilkan korbannya, tapi hanya melihat bentuk kendaraan dan penanganan oleh anggota di lapangan. Nah, ini Boyan Tanjung ini penyelesaiannya secara kekeluargaan Pak. Jadi laka lantas itu tidak semuanya diselesaikan di pengadilan, katakanlah seperti itu, tapi bisa juga diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, untuk penyelesaian secara kekeluargaan ini juga perlu ditengahi, paling tidak untuk penyelesaian kekeluargaan ini di kantor polisi Pak, atau paling tidak dihadiri oleh anggota polisi, ya, atau anggota polsek, atau kalau bisa memang di Satlantas Polres Kapuasulu. Khusus untuk di Boyan Tanjung ini penyelesaiannya secara kekeluargaan memang diminta oleh kedua belah pihak. Tapi setelah bergulirnya waktu, ya, salah satu daripada korban ini meminta untuk dibuatkan LP. Jadi kalau sudah dibuatkan surat kekeluargaan, penyelesaian kekeluargaan, LP tidak bisa diterbitkan lagi Pak, karena sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan dan sudah ada bermaterai. Lanjut. Nah, kemudian ini kecelakaan yang di Jalan Pasar Impres Pak, korbannya meninggal dunia, laka tunggal. Jadi yang bersangkutan ini
menabrak atau melewati jalan yang sesudah kediaman Bapak Wakil Bupati. Jadi ada seperti gundukan, gundukan ya. Tabrak, kemudian jatuh, akhirnya meninggal dunia. Itu tunggal. Ini korbannya Pak. Memang tidak kami tunjukkan, hanya gambar seperti ini saja. Jadi ada letak di sebelah kepala sebelah kanan ini. Jadi posisi korban waktu jatuh itu seperti katak. Kebetulan saya yang mengangkat dari jalan. Lanjut. Ini yang dilanjak Pak. Terus lanjak di tikungan pas turunan ke lanjak itu akibatnya salah satu korban itu mabuk. Jadi pada saat festival Gawai Daya kemarin, kalau ada festival Gawai Daya itu sebenarnya kami yang lalu lintas sudah